Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pasca mendapat perawatan intensif di rumah sakit di Tangerang sejak 23 Desember 2024, Haji Nurul Qomar bin Ahmad Yusri atau kerap disapa dengan sebutan Abah Qomar meninggal dunia pada hari Rabu 8 Januari 2025 sekitar pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komedian yang pernah bergabung dalam grup 4 Sekawan, sekaligus politisi itu meninggal dunia di usia 64 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker usus besar stadium 4D. Lalu, seperti apa kesedihan yang dirasakan oleh keluarga dan juga teman-teman seperjuangan atas kepergian sang komedian senior satu ini? Dan seperti apa juga anak-anak Qomar melihat perjuangan sang ayah selama 3 tahun untuk melawan kanker usus? Dan benarkah sempat masuk UGD lagi karena sel kanker Qomar tidak hanya di usus saja, tapi sudah menjalar hampir ke seluruh tubuhnya? Dan benarkah kondisi tubuh yang makin menurun membuat Qomar pun akhirnya tidak kuat lagi untuk menerima obat-obatan yang masuk hingga ia pun menghembuskan nafas terakhirnya? Lalu apa pesan yang disampaikan oleh Qomar jelang kepergiannya kepada anak-anaknya? Dan apa juga mimpi yang belum bisa terwujud selama hidupnya, serta bagaimana juga anak-anaknya dan para sahabatnya mengenang sosok Qomar sepanjang hidupnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelawak senior dan politikus Nurul Qomar atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar berpulang ke pangkuan Sang Pencipta pada Rabu 8 Januari 2025 kemarin. Almarhum pun mengembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di RSUD Tangerang akibat kanker usus stadium 4C. Duka pun begitu terpancar dari rumah duka saat keluarga hingga para kerabat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Dan diketahui dari anak ketiga Qomar, Subagja Salim, saat kanker usus yang sudah dideritanya selama 3 tahun ini ternyata sudah menjalar ke organ lainnya. Selain itu, Subagja Salim juga mengungkap almarhum ayahnya sudah berjuang melawan kanker usus sejak tahun 2021. Awalnya divonis mengidap kanker usus besar stadium 4 serta melakukan tindakan operasi pengangkatan tumornya dan berhasil dengan melakukan kemo selama 12 kali hingga dinyatakan bersih oleh dokter. Dan setelah beberapa bulan melakukan cek rutin, akhirnya ditemukan kembali adanya gejala-gejala atau benih-benih yang munculnya tumor atau kanker sehingga diharuskan untuk kemo kembali. Dan dalam beberapa bulan belakangan ayahnya pun sudah melakukan kemo yang ke-8 dan menurutnya ayahnya sudah melakukan kemo dengan total 20 kali kemo. Tapi takdir pun berkata lain. Usai kemo yang ke-8, sang ayah pun mengalami gejala serangan asma dan harus dipindahkan ke ruang IGD untuk melakukan perawatan yang lebih intensif lagi. Seperti yang mungkin kita semua sudah ketahui, Abah Qomar kan sudah melawan kanker selama mungkin 2 tahun bahkan hampir 3 tahun. Waktu awal didiagnosa dan divonis mengidap kanker usus besar stadium 4C, lalu melakukan tindakan operasi pengangkatan tumornya, sukses.
kemo 12 kali sukses dan dinyatakan bersih. Tapi namanya kanker kan bukan sembuh, tapi bersih, masih bisa timbul kembali. Setelah beberapa bulan melakukan cek rutin, ditemukan ada kembali muncul gejala-gejala atau tumor-tumor yang dianggap sebagai benih-benih atau jenis-jenis tumor kanker, sehingga harus dilakukan kemo kembali. Nah, dalam mungkin beberapa bulan ke belakang itu sudah melakukan kemo sampai kemo ke-8. Jadi Abah itu totalnya udah kemo 20 kali. Sampai yang sekarang yang terakhir itu kemo ke-8. Sayangnya 2,5 minggu yang lalu setelah kemo ke-8 itu Abah Komar mengalami gejala asma, serangan asma. Sehingga disarankan oleh tim kesehatan rumah sakit, tim dokter untuk dipindahkan ke ruang IGD untuk melakukan perawatan yang lebih intens. Menurut sang anak, usai dipindahkan ke ruang UGD, ayahnya pun didiagnosa untuk dilihat apa penyebab penyakitnya. Dan setelah melakukan diagnosa, muncullah beberapa penyakit baru yang sudah didiagnosa. Menurutnya, penyakit ayahnya sudah komplikasi mulai dari penyakit kanker usus dan juga asma. Dan karena fisik ayahnya yang sudah tidak sekuat dulu lagi, maka obat kemo yang diterima itu pun kalah dengan pertumbuhan kanker yang ada di dalam diri ayahnya, hingga kanker pun sudah menyebar ke seluruh tubuh sang ayah. Kanker yang sudah menyebar ini yang tidak kuat dilawan oleh sang ayah. Padahal di satu sisi, penyakit kanker ini pun membutuhkan tenaga yang luar biasa untuk melawannya. Dan meski sang ayah sangat hebat karena bisa bertahan untuk melawan kanker yang dideritanya. Namun, pada akhirnya tubuh ayahnya pun semakin melemah karena sudah tidak kuat lagi untuk menerima obat-obat yang masuk dan juga perawatan yang masuk. Hingga kondisi pun semakin kritis dan sang ayah pun menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 di RSUD Kota Tangerang. Di situ didiagnosa apa sih penyakit yang sedang diderita Abah, sakitnya apa, di mana, gitu, apa yang salah, hingga muncul beberapa diagnosa yang mengharuskan Abah untuk pindah ke ruang ICU. Ini kombinasi beberapa penyakit ya, mulai dari kanker yang memang sudah 3 tahun dengan gagah berani Abah lawan, lalu Abah juga punya penyakit riwayat asma, lalu juga Abah karena fisiknya udah mungkin dalam tanda kutip tidak seperti dulu gitu ya. Nah, sehingga semakin obat kemo yang diterima itu kalah sama pertumbuhan kanker yang terjadi dalam tubuh Abah. Kankernya itu sudah menyebar hampir di seluruh tubuh Abah. Bukan hanya di usus, gitu, tapi ada juga di ginjal, sampai di jantung, sampai ada di lambung juga. Dan itu yang semakin membuat pertarungan Abah dengan kanker ini sangat sulit. Gitu. Dari tim dokter juga memang sudah berusaha semampu tenaga, tapi keluarga dan tim dokter sama-sama paham bahwa Abah sudah tidak seperti dulu lagi kondisinya, sedangkan penyakit ini membutuhkan tenaga yang luar biasa hebatnya. Walaupun Abah hebat, tapi ya namanya kita realistis saja, namanya manusia kan tidak selamanya ada di tubuh optimal. Sampai pada akhirnya tubuh Abah melemah, tidak kuat lagi menerima obat-obat yang masuk, menerima perawatan yang masuk, dan hingga akhirnya Abah menghembuskan nafas terakhirnya tadi sore jam 5:21 di RSUD Kabupaten Tangerang di ruang ICU. Selanjutnya, Subagja Salim pun juga menjelaskan, menjelang kepergian sang ayah, semua keluarga dan sahabatnya pun berkumpul di rumah sakit. Menurutnya, dirinya dan kakaknya masih sempat berkomunikasi dengan ayahnya pada saat kondisinya masih sadarkan diri. Dan mereka pun juga masih melihat semangat ayahnya dalam kondisi sadar yang tidak betah berlama-lama di rumah sakit. Saking ingin keluar dari rumah sakit, sang ayah pun sampai berkali-kali sempat mencopot selang infusnya. Menyaksikan sendiri perjuangan ayahnya itu dalam melawan penyakit yang dideritanya itu pun membuat dirinya merasa terharu. Namun akhirnya Subagja Salim diberitahu oleh tim medis kalau kondisi ayahnya kritis serta kondisinya pun sudah mulai turun. Meski sudah melihat kondisi ayahnya, sebagai anak Subagja pun masih bersyukur karena di saat masa-masa terakhir ayahnya, dirinya pun bisa menemani ayahnya. Dan hal ini pun adalah sebuah momen paling menyentuh baginya. Keluarga semuanya kumpul,
apalagi anak-anaknya Abah semua di sini. Di sini komplit kebetulan, ada kurang satu yang perempuan karena masih kecil ya. Jadi kita tinggal dulu di dalam rumah, termasuk semua kerabat dan teman-teman seperjuangan Abah semuanya ada di rumah sakit waktu Abah sedang masa-masa kritis. Cuma memang kalau di ruang ICU itu kan sangat sensitif ya, jadi tidak boleh asal orang masuk karena takutnya mengganggu pasien yang lain. Jadi oleh rumah sakit diberikan kesempatan, hanya beberapa orang yang sudah dianggap keluarga boleh masuk dan bergantian. Kita semua hadir, baik waktu Abah waktu Abah masih sadarkan diri, kita semua sempat ngobrol sama Abah masih semangat, Abah masih responsif. Dia sudah sangat terlihat tidak betah di rumah sakit, pengen keluar dari rumah sakit. Ya, sampai berkali-kali infusan tuh dicabut. Saking semangatnya dia nggak mau sakit, nggak mau rumah sakit. Dia mau jalan seperti biasa aja. Sering juga kalau malam-malam tidur kayak bantu Abah berdiri Kak. Dia bangun dari kasur padahal sudah dalam obat peredam rasa nyeri dan lain sebagainya. Itu kan sangat tidak bisa untuk dilakukan bagi orang-orang yang mungkin sangat lemah, tapi Abah berusaha banget untuk bangun. Dan kadang itu yang bikin hati kita terenyuh sih, bukan Abah sakitnya tapi perjuangan Abah yang membuat kita semakin rasanya tuh mau ikutan sakit juga. Hingga akhirnya tadi di ruang ICU, walaupun sudah pakai bantuan alat bantu nafas dan lain sebagainya, pada masa-masa kritis saya pribadi waktu itu dapat kesempatan diberitahukan oleh tim rumah sakit, suster, bahwa Abah sedang dalam kondisi kritis nih, tensinya sudah mulai turun dan lain sebagainya, mohon ditemani saja. Dan ya syukur, alhamdulillah saya sih sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya kesempatan untuk menemani Abah di saat-saat terakhirnya. Sang anak pun juga mengungkapkan, jika ayahnya sebagai orang yang banyak mempunyai cita-cita, sang ayah pun ingin mempunyai sekolah gratis hingga sampai sekarang belum tersampaikan. Alasannya karena sang ayah yang biasa dipanggilnya dengan Abah Komar itu sangat senang sekali dengan sekolah karawitan. Karena itu, ia pun ingin membuat sekolah gratis untuk anak-anak Nusantara yang mempelajari ilmu Sunda. Lalu, masih ada lagi impian ayahnya selanjutnya, ingin mempunyai rumah makan gratis. Dan yang terakhir, impiannya ia ingin mengajak anak-anaknya beserta keluarganya untuk pergi haji bersama. Sedangkan menurut anak pertama Komar, Arya, sosok ayahnya ini adalah figur ayah yang kuat. Dan prinsip sang ayah yang selalu dipegangnya adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup dan mentertawakan masalah dan selalu bisa menebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Selanjutnya, kepada anak-anaknya, Abah Komar pun juga menitipkan pesan agar bisa menjaga kesehatan. Karena hal itu yang paling pertama. Dan sisanya berpesan untuk menyekolahkan adik bungsunya yang merupakan satu-satunya perempuan dari 5 bersaudara. Abah kan orang yang punya banyak cita-cita. Dan kita juga tahu Abah masih punya banyak mimpi, dan Abah selalu bilang perjuangan Abah masih panjang. Jadi cita-cita itu banyak. Yang pertama Abah itu pengen bikin sekolah, dia pengen bikin sekolah gratis. Yang itu sampai sekarang belum sampai, dari dulu banget itu belum kesampaian, bikin sekolah gratis. Khususnya sekolah seni Sunda, karena Abah itu sangat senang banget udah sekolah karawitan, sekolah gratis untuk anak-anak Nusantara. Dia bilang sekolah mempelajari ilmu Sunda. Yang kedua Abah itu mau bikin rumah makan gratis. Dia sangat suportif sekali, dan cita-cita dia bahkan mungkin udah dari lama dua ini yang sampai sekarang belum kesampaian. Dan yang ketiga mungkin mau ajak anak-anak semuanya pergi haji bareng-bareng. Kalau saya lihat sosok figur ayah saya sebagai anak yang paling tua, dia itu banyak prinsip hidup beliau yang saya pegang. Jadi salah satunya adalah mau dihadang masalah apapun, problem apapun, selalu cari cara untuk ketawain masalah itu. Jadi saya yakin ayah saya, Abah Komar itu prinsip hidupnya selalu berpegang pada harus bikin semua bahagia. Jadi dia bukan pelawak karena pekerjaan, tapi dia memang secara nurani adalah seseorang yang ingin menyebarkan kebahagiaan ke orang lain.
gitu. Dan itu adalah prinsip hidup yang saya ambil, saya terapkan, dan saya juga berharap adik-adik saya itu akan meneruskan apa yang ayah saya atau Abah Komar inginkan dalam hidup ini. Pesan terakhir dari Abah untuk keluarga sih yang paling utama itu soal kesehatan. Jelas banget Abah bilang jadikan pelajaran ya nak. Itu persis kata-kata yang Abah keluarkan pas kita ada di situ bareng-bareng. Abah menekankan yang Abah jalani jangan cuma dianggap hal yang sepele, tapi dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi ke anak-anaknya. Di detik-detik terakhirnya masih mikirin anak-anak dan keluarganya, nggak mikirin dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Ya sisanya mungkin lebih kayak anaknya yang paling kecil harus dikuliahin. Terus sisanya kayak tadi kata kakak saya, jangan lupa harus terus menebarkan kebahagiaan. Mungkin itu sih 3 pesan yang paling berkesan. Lalu seperti apa para sahabat komedian mengenang sosok almarhum Komar? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Duka begitu terpancar dari rumah duka saat kerabat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada almarhum, termasuk Ginanjar dan juga Eman 4 sekawan. Lalu ada juga Dausmini. Menurut para sahabat almarhum, mereka pun semua sangat kehilangan. Menurut Eman, sosok Haji Komar adalah sosok yang paling dihormati di antara teman komedian lainnya. Pasalnya, almarhum pun sering memberikan nasihat dan memberikan amanat-amanat kepada dirinya. Selain itu, menurut Ginanjar, sosok almarhum sangat humoris, ceria, dan tidak pernah mengeluh walaupun sedang sakit. Sedangkan menurut Dausmini, almarhum sosok yang sangat total dan juga sangat profesional saat berada di acara-acara. Bahkan, ia pun tidak pernah menunjukkan rasa gengsi, malu, dan tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang senior. Hingga baginya, sosok Komar sangat totalitas. Di antara mereka yang menemani almarhum hingga akhir hayatnya adalah Eman. Meski begitu, menurut Ginanjar, saat ia menjenguk Haji Komar 4 hari yang lalu bersama Dery Sudarisman, almarhum pun sempat menyampaikan keinginannya bahwa almarhum dan 4 sekawan bisa berangkat haji bersama di tahun 2025 ini. Namun akhirnya mereka pun tidak kuasa menahan air mata saat tahu bahwa sahabat seperjuangan mereka yang sebelumnya masih bisa tertawa dan bercanda telah pergi untuk selama-lamanya. Hatinya pun berkecamuk. Apalagi beberapa jam sebelumnya, Ginanjar pun sempat menjenguk Abah Komar saat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga setelah pulang ke rumah, Ginanjar pun kembali dikabari jika Haji Komar sudah meninggal dunia. Itu aku Facebook udah sempat bilang kayaknya udah nggak sadar, jadi saya datang diajak ngaji, saya pijitin, sadar itu. Begitu saya pulang, tahu-tahu dapat kabar masuk ICU, batin udah nggak bisa dibiar lah. Jalan buat saya dulu koma. Terima kasih, mohon maaf kesalahannya. Kayak apa namanya, nggak berada di atas bumi, perasaan dia berpijak di ngawang-ngawang gitu, karena antara percaya dan tidak percaya. Kalau Mas Komar meninggal hari ini walaupun dalam keadaan sakit kritis, kan kemarin-kemarin juga bisa pulih lagi dan bisa pikir, bisa datang, bisa kembali pulih dan dibawa lagi ke ruang perawatan. Kami sebagai pribadi dan juga 4 sekawan, saya merasa sangat kehilangan beliau, karena di antara kita yang kita anggap paling tua adalah beliau.
Dia sering memberikan nasihat, memberikan amanat-amanat yang tentunya kita pegang, kita berikan tuntunan, dia berikan tuntunan pada kita semua. Jadi ya orangnya, sosoknya dia Humoris. itu orang yang humoris. Gembira terus. Gembira. Nggak pernah ngeluh kalau lagi sakit. Iya, dan juga ketika lagi ada penampilan gitu kan di acara Paski, beliau tuh selalu total. Mas Komar ini dengan mencoba ya, walaupun dia sakit bagaimanapun dia tidak pernah ngeluh, dia tidak pernah, dan mempertahankan karakternya dia sendiri sebagai pelawak yang dianggap oleh senior lah ya. Dia mencoba untuk mempertahankan penyakitnya yang sudah terjalin lama sekali. Dia nutupin penyakitnya dia gitu. Dia tidak mau terlihat oleh orang bahwa dia sakit. Saya yang mengungkuli bahwa saya sampai meninggalnya jam 6:30. Ya, Jam 5.30. 5:30 setengah 6 lah gitu ya. 4 hari yang lalu saya sama Dery besuk, ada teman-teman media juga hadir. Dia sempat ngomong itu, kasih unjuk tahun depan pas kawan mau berangkat haji. Oh, pamer. Kasih unjuk. Oh, kasih unjuk, pamer gitu. Ya berarti makanya Abah harus sembuh. Abah harus sehat. 4 hari yang lalu. Ya, yang jelas kami Pak Sekawan merasa kehilangan dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini kebetulan Dery nggak bisa hadir di sini karena Dery sedang ada di wilayah Sumatera. Jadi di Medan. Ya hanya berpesan, sempat dia nangis tadi waktu lagi di telepon juga video call. Ya kita berharap bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan dia di taman surganya Allah. Sementara itu, menurut Bopak yang juga dekat dengan almarhum Komar, ia pun mengenang almarhum sudah seperti gurunya karena sudah memperkenalkan dirinya dengan dunia komedi. Karena itu, saat dirinya mendengar meninggalnya Komar, ia pun sangat sedih sekaligus ikhlas karena mengingat perjuangan sang sahabat dalam melawan penyakitnya dengan tidak pernah mengeluh dengan rasa sakitnya. Hal ini bagi Bopak menjadi sebuah hal yang paling berkesan. Selain itu, menurutnya, almarhum pun mempunyai sifat komedi yang sangat random. Ketika ia bersama teman-teman yang lain sedang manggung, Komar pun bisa saja tiba-tiba naik panggung dan membuat teman-teman yang lain menjadi kaget. Bapak kalau secara pribadi sebagai sahabat sama Pak Haji, dia juga sebagai guru Bopak juga, ya kan? Yang memperkenalkan dunia komedi yang luar biasa, begitu juga Haji Komar, Dery, Eman, juga Ginanjar. Ini kan yang membentuk kita. Tentunya dengan kejadian kita mendengar Haji Komar meninggal, ya secara manusia kita kaget, sedih. Kedua, yang terpenting kita ikhlas karena kita tahu perjalanan Pak Haji dengan penyakitnya, ya kan. Wah, kalau ditanya kenangan itu panjang, 7 kitab juga nggak sampai itu. Yang jelas yang paling berkesan kalau kita sama Pak Haji ini kan punya komedinya sifatnya random ya. Itu padahal dia dengan kondisi itu masih sakit gitu. Tapi nggak pernah menunjukkan, itulah kelebihan Pak Haji. Ya kita doakan Pak Haji segala pekerjaan di dunia udah selesai karena Allah lebih sayang, dan doa Bopak juga beserta keluarga dan teman-teman biar Pak Haji husnul khotimah, ditempatkan di tempat yang paling indah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadah. Sebelumnya, sang putra Subagja Salim juga sempat mengabarkan kondisi ayahnya, Abah Komar, yang sudah makan dan minum lewat infus. Benarkah kondisi tersebut membuat Komar pun sempat dirawat di rumah sakit dan ia pun tidak bisa makan dan minum karena ada masalah dalam pencernaannya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Komedian yang juga aktif sebagai pendakwa ini sebelum kepergiannya juga sempat beberapa kali dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Tangerang karena sakit kanker usus yang dideritanya. Dan menurut Subagja Salim, anak ketiga Komar, kondisi sang ayah di rumah sakit memang cukup memprihatinkan. Di mana Abah Komar harus dirawat secara intensif karena tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum secara normal. Tapi harus makan dan minum lewat infus karena pencernaannya pun sedang kurang sehat hingga makanan dan minuman tidak bisa masuk sama sekali. Dan yang ada malah dimuntahkan oleh sang ayah. Dan kini sakit yang selama ini dirasakan Komar sudah tidak dirasakannya lagi dan ia pun sudah tenang di sisi Tuhan. Selamat jalan Abah Komar. Ternyata sayangnya di akhir tahun 2023 saat cek dan kontrol rutin diketahui bahwa Abah Komar ada atau memiliki atau timbul kembali kanker-kanker di sekitar area pencernaannya, walaupun mungkin tidak di area yang sama tapi di sekitarnya sudah muncul kembali. 2 minggu kemarin ini Abah Komar mengalami gejala-gejala yang menyebabkan Abah Komar harus dirawat secara intensif. Pertama dipindahkan ke ruang IGD, lalu sudah sedikit atau agak stabil dipindahkan ke ruang rawat inap. Saat ini asupan Abah semuanya dari saluran infus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.